darah dari suatu bulan ke bulan yang lain secara unidirectional atau satu arah. Jadi kalau sudah lewat harusnya nggak balik lagi. Atau kalau mau lewat lewatnya yang lancar, jangannya bersenang-senang. Oke, misalnya dari atrium vertikal, dari vertikal ke bulan besar. Nama-namanya ada kasih satu atrium yaitu hubungan antara atrium dengan vertikal. Kemudian ada satu sekular yang menghubungkan antara vertikal dengan bulan besar. Oke. Atriovaskular tentunya netral dan juga akustik netral itu kuspisnya atau livernya atau daun kalungnya cuma ada dua. Kalau kustis sesuai namanya kuspisnya 3. Oke, yang satu sebenarnya itu ada satu aortik dan satu pulmonar. Ini wujudnya jadi kalau ada atrium kiri, atrium kiri menerima dari vena pulmonalis dan paru, kemudian masuk ke atrium kiri. Kalau atrium kanan terima dari seluruh tubuh yang kembali dari kas fisik dan kain fisik, kemudian masuk dari atrium ke ventrikel melalui patung atrium ventrikular tadi yang terat, kemudian dari ventrikel ke kanan ke paru, ventrikel kiri ke pembuluh darah besar. Oke. Ini wujudnya kalau bisa dipotong mangga yang ini buat akustik netral. Wujud netral itu ini ada koordinat medialnya kecil-kecil ini, terus patutnya berlekat dengan dekat, terus yang ini ada muskulus stabilis yang ini disebut bulan karena bentuknya kayak bulan, ya bulan setengah. Oke, berkantong. Ini kebetulan yang dipotong adalah aorta, jadi aorta ini belek. Terus kemudian kemudian kamu bisa lihat di sini ada arteri koronarinya karena jadi ya sama ada satu kustis yang tanpa koronari ya kan ada yang arteri koronari yang ini yang non kustisnya non koronari kustis jadi kosongan yang ini ada pembuluh. Fungsinya jadi sesuai fungsinya dia berbentuk harusnya kalau sudah lewat darahnya dia nggak bisa lewat dari kompetensi atau seberapa kompetensi kamu itu tergantung dari anusnya. Anus itu apa sih tempat dia melekat di kitchen ini ya ini yang netral dan yang positif jadi dia melekat dia yang lurus. Kalau anusnya gede chambernya gede misalnya itu dinginnya tiba-tiba membesar tapi tidak segitu aja jadinya renggang, jadi bentuknya nggak benar, jadi bagaimana? Terus kalau kita kuspisnya, misalnya kuspisnya perforasi atau kuspisnya kalsifikasi, jadi bukan susah bentuknya juga ya. Atau kordannya pas, nih kordan tadinya itu muncul, jadi katupnya ngangkat gitu. Atau panggilan masalahnya, panggilan masalahnya ini habis berantem, menunjukkan kalau habis kecelakaan, obrol stang motor, stang mobil, skill ya. Ini pecah atau lutut, atau habis infak. Misalnya habis infak miokard, yang di sini infak, ini lutut, yaudah, atau ngangkat ya. Atau ventrikelnya yang gede, misalnya ini ventrikel buka banget, ya buka, akhirnya apa? Ini bergeser ke alam belakang. Akibatnya apa? Tendinnya ini aja, muskulus dari ini aja, tapi tertarik karena jantung itu bergeser ventrikelnya. Akhirnya apa? Waktu nutup jadi tertahan, harusnya nutupnya ini, jadi cuma segini doang, nggak bisa balik. Ya. Kita punya dua kondisi, ada stenosis dan arteri komunikasi bisa muncul satu dua atau bisa kedua-duanya ya. Stenosis itu apa sih? Jadi kita gangguan atau membuka darah sempurna, jadi aliran darahnya ada prolapsus. Oke, penyebabnya apa sih? Banyak luka primer, jadi luka primer itu sendiri mungkin dia kalsifikasi ya bisa hepatitis atau ada sekalian kasus pada atau klasifikasi karena proses degenerasi penuaan bisa juga. Nah yang paling sering kalau yang menyebabkan stenosis itu karena ya apa sih yang berubah pada saat terjadi valvular stenosis? Jadi tekanan di ruangan hulunya akan lebih tinggi dibandingkan tekanan yang ada di hilir. Akibatnya apa? Misalnya ini atrium, ini ventrikel. Atrium itu akan bertekanan tinggi, ventrikel akan bertekanan rendah.
Ya. Jadi untuk masuk aja susah, tekanan yang di sini yang asli akan diburu jadi meningkat. Nah, gimana dengan valvular integration atau rehabilitasi katup atau disebut dengan lainnya insufisiensi katup ya? Ini kegagalan dari katup itu untuk menutup dengan benar. Jadi ada retrograde flow atau aliran darah yang mengalir ke kaki. Kenapa? Sebabnya karena puskesnya sendiri, misalnya ada operasi yang ada kerusakan, atau yang puskesnya tidak berbentuk sempurna, ada class, misalnya pada PJT ya. Atau memang belum cukup mendukung kakinya sendiri, misalnya aplikasinya tadi atau aplikasinya tadi atau anusnya. Ini bisa kita lihat di sini, yang pertama juga kayak anusnya bagus, nanti bentuknya benar. Terus kemudian pada ini mitralnya itu generasi so, kemudian dia jadi lemas gitu ya. Harusnya katup itu agak tegas lah ya, agak kaku gitu. Tapi kalau misalnya katupnya itu lembab, katupnya sway, jadi pas kontraksi dia mulai balik gitu ya. Jadinya kolaps. Ya kolaps maksudnya jadinya rehabilitasi. Nah kalau ini untuk nih kita hidupnya kodanya pada tekniknya runtuh. Bisa karena infak, bisa karena habis kontak-kontakan atau bisa karena terus dia bocor, jadinya katupnya dia atau anusnya gede, atau ibu gede banget, akhirnya anus semua harusnya kayak gini aja, anusnya nih, ini aja, intinya segini, katupnya segini, lah, intinya gede banget, harusnya begini-begini aja, ya bentuknya nggak apa. Apa sih yang terjadi selama valvular rehabilitation? Jadi aliran darah retroviral aliran balik itu terjadi karena katupnya nggak menutup dengan benar. Jadi terjadinya apa? Selama durasi katup menutup. Selama durasi katup harusnya menutup dengan benar, ada aliran darah balik. Akibatnya apa nanti? Yang di hulu atau atriumnya itu akan overload. Akhirnya yang bawahnya juga overload juga. Karena dia menerima darah yang banyak dari atrium. Ya, jadi yang berbeda dari atrium dan kalau stenosis atrium, jadi atriumnya itu yang kebalik sedikit. Ya, karena menerima darah jadi ada darah yang kecil. Nah ini adalah tekanan-tekanan yang normal, banyak jantung, program jantung, ya. Atrium cuma punya tekanan pengisian, atrium kanan pengisiannya sekitar 4 mm per saat, atrium kiri sekitar 8-10. Sedangkan ventricle punya tekanan pengisian, tekanan sistolik, ya, dan juga tekanan pengisiannya. Tekanan pengisian dari ventricle sama dengan tekanan pengisian di atrium. Jadi kalau atriumnya menerima 4 mm per saat, maka yang akan diisi ventricle juga 4. Kalau atrium kiri 8, jauhnya 8. Kalau atrium kiri 10 tekanannya, maka tekanan pengisian bagian sistolik pressure dari ventricle kiri 10 juga. Nah, untuk melawan tekanan yang ada di sini, maka ventricle menyesuaikan tekanan sistoliknya ya. Kalau tekanan parunya 25, ventricle akan beri tekanan kompak sistolik 25. Untuk atrium, untuk aorta juga itu kalau misalnya aortanya 120, maka ventricle-nya juga menunjukkan 120 ke atas. Ya. Nah ini dari sini kalian juga bisa tahu prinsipnya kenapa pada aortic regurgitation ini jauh banget, 120 per 50 misalnya, jauh banget. Kenapa? Karena katupmu itu bentuknya nggak benar. Ventricle kiri misalnya, dia punya 120 tekanan sistolik dan pengisiannya 10 dari atrium 10 kan. Dipompa semua ke pembuluh darah, jadi 120 tekanannya, tekanan seret. Nah, kalau katupmu benar nutup, maka aorta punya tekanan diastolik 60 sampai 80. Itu ya. Untuk mengisi materi koronermu. Nah, kalau ini nutupnya nggak benar, jelas langsung drop. Tekanan diastolikmu akan langsung drop karena katupmu bocor. Zor paling banyak semua ventricle kiri. Dan selain tekananmu, kalau misalnya pasien-pasien yang aortic regurgitation, ini jomplang, tekanan lainnya jomplang 120 per 50 misalnya. Ya, ini jauh banget. Penyebabnya secara umum terjadi tahu ya ketika setelah efek harus diberimu, jadi ada celah atau reaksi memang katupnya tidak terbentuk maka repot. Atau malah konsumsi grade arterinya berkembang.
mungkin masalah. Kalau yang dapatan yang paling sering ini nih, rematik. Jadi rematik verticis ini paling sering. Jadi post inflamasinya akan membentuk fibrosis atau scarring, kemudian juga kalsified pada senile atau misalnya pada FHB juga kita untuk klasifikasi. Atau mixomatus tadi ya, dari literasi mixomatus harusnya katun itu cukup kaku, tapi malah jadi main-main jadi collage. Atau pelayanan istilahnya tadi sudah saya jelaskan, bisa macam-macam, bisa korporasi, bisa klasifikasi, atau teknologinya, kontennya, atau kakunya Indonesia. Sekarang kita masuk ke mitral stenosis. Jadi mitral stenosis itu kalau mitral yang terganggu ya. Jadi menghubungkan antara arterial kiri dan arterial kiri. Normalnya dia segini tekanannya, kalau lancar dia tekanan penyisinya 10, terus ke bawah di semua ventrikel 10 dan ada sisanya. Tapi begitu untuk bermasalah susah dibuka, tekanannya harus naik. Ya, karena kan bisa langsung memusatkan ventrikel kiri untuk bisa mengisi ventrikel kiri. Akhirnya apa yang masuk sedikit tekanan manusia yang turun cuma, padahal tekanan arterialnya 25 ini lama-lama karena isinya dikit, nanti dari begini itu kecil bandingkan dengan yang kamu. Jadi kecil dari kirinya. Nah, kalau misalnya tekanan di arterial kirinya tinggi, otomatis lari kemana? Ya larinya ke belakangnya lagi, dulunya lagi. Dulunya apa? Pulmonary vein. Pulmonary vein kemana? Sirkulasi paru. Nanti tekanan parunya meningkat. Kalau tekanan paru meningkat, pas kamu bocor ke interstisial paru. Akhirnya endem pulmoner. Jadi pastinya sesak. Atau kapiler-kapiler parunya pecah. Ya. Kalau misalnya tekanan di parunya tinggi, ventrikel kanan juga susah mengisinya. Jadi ventrikel kanan itu susah untuk pompa darah dari ventrikel kanan itu paru kalau namanya di lama-lama kalau dibiarin ventrikel kanannya juga ke jantung, pompanya jadi jelek, jadi gede, kardiomegal, RVH gede betul, tapi tidak berfungsi dengan baik. Ya, akhirnya dengan jemputan, tanda-tandanya muncul semua yang kita sebutkan dia, jadi meningkat, kakinya bengkak, sintes, hepatojugular refleksnya dan hepatojugular gede. Kalau hepatojugular dipencet, JBP-nya naik, komplikasi lainnya adalah kalau misalnya atrium gede begini, risiko untuk terjadi atrial fibrillasi. Karena atrium ini kan tempat serabutnya lewat-lewat dari suatu produksi lewat-lewat dari sini. Jadi kalau misalnya ini bermasalah, tiba-tiba jalurnya jadi aneh, jalur produksinya jadi aneh, dia jadi atrial fibrillasi. Atrial fibrillasi itu gimana sih? Jantungmu atriumnya cuma gini doang. Normalnya kan pengisian itu dua fase ya, pengisian fase yang pasif, jadi begitu tekanannya yang vertikal kiri lebih rendah, dia langsung mengalir. Terus di fase akhir ada kontraksi atrium, ya. Jadi pengisian pasif 2/3 fase, seperti yang terakhirnya ada kontraksi dari atrium. Nah, kalau atrium fibrillasi kontraksinya hilang, jadi atrium seperti ini doang. Akibatnya apa? Alirannya lebih stagnan, sudah susah masuknya, alirannya begitu lagi, kontraksinya begitu lagi, jadi lebih gampang untuk trombus. Kalau ada atrial fibrillasi pada mitral stenosis, kasih seperti koagulan, bisa antikoagulannya dengan warfarin, vitamin K anabolis, atau kalau mitral stenosisnya masih ringan, bisa dengan lain. Nah ini untuk yang tadi penjelasannya, kalau mitralnya sempit, tekanan atrial sudah berhenti meningkat, akhirnya diteruskan ke tekanan paru, akhirnya plasma di sirkulasi paru semua masuk ke interstisial paru, akhirnya jadi gede. Dan kalau paru susah diisi, hipertensi pulmoner, kayak tekanan itu yang ikut bertambah dampaknya. Nah, ventrikel kiri gimana? Karena dia menerima darah lebih sedikit, akhirnya kardioparunya lebih sedikit, pastinya gampang capek. Ya, dan ventrikel kiri kecil.
Gejalanya tadi sesuai dengan patofisiologi, sosial, kasus dana, nantinya ada faktor sindrom saking gedenya delta, akhirnya menekan nervus radius di belakangnya. Akhirnya suara pasiennya jadi shock. Kalau pasien menurut suaranya sangat dok, sudah 3 hari ini, terus kamu juga periksa paru dan dadanya ternyata ada motor, diastolik, diapical, foto-fotonya kayak gini. Ini foto karena kartu mitral stenosis, jadi ini atriumnya, harusnya atrium kiri nggak di sini. Jadi saya tunjukkan dulu untuk foto yang normal, konsepnya gimana sih? Jadi batas jantung itu dibentuk oleh kanan dan kiri. Yang batas jantung kanan oleh SVC, ya SVC dan atrium kanan normalnya di sini. Jadi kalau gambaran CT-nya kayak ini SVC dan ini atrium kanan. Jadi batas jantung kanan yang di tes X-ray itu adalah SVC dan atrium kanan. Kaki di mana? Di bawah sini. Ini kakinya cuma kelihatan dikit kan? Ini. Itulah mengapa kalau misalnya RVH, kalau ventrikel kanan membengkak, apexnya jadi kesundul ke atas, jadi jengkar ke atas. Ya. Tapi kalau ventrikel kiri yang bengkak, maka apexnya akan makin menunjang ke diafragma, karena bentuknya kayak gitu. Ya, jadi kalau ventrikel hipertrofi kiri, dia akan apexnya akan menunjang ke diafragma, tapi kalau ventrikel akan mengangkat apex point, karena memang posisinya begini. Untuk yang batas kirinya dibentuk oleh aorta, terus pulmonary artery dan ventricular artery. Ini yang wujud normalnya. Atrial di mana? Di belakang. Nggak kelihatan. Harusnya 3 dimensi, tapi dia di belakang, tapi cuma dimensi di belakang sini. Nah, kalau ada pasien dengan mitral stenosis, adanya ada dubur kontur, dubur penampakan. Dubur kontur itu ini atrium kanan. Nah, yang ini kelihatan nggak? Ya, ada 2 garis, ada 2 siluet ya. Iya. Ini atrium kiri, yang ini, ya, pokoknya ini atrium kanan. Jadi ada double kontur di sebelah sini, atrium kiri, atrium kanan. Kemudian kamu dengar suatu mitral stenosis, kamu dengar ada vegetasi diastolik, dengan mundur diastolik, di apical, curiga suatu mitral stenosis. Terus kemudian padanya tadi dia selalu berumur, mungkin sudah timbul pakai kalau ketemu, timbul pelor kiri, atau kalau sudah pelor kanan muncul pada pelor kanan. Ya, DVP yang lain masih tes pemilihan dan ini untuk mitral stenosisnya ya, kita coba dengar ya. Ini buka kalian kalau ditunjuk jadi program bus. Oh, coba saya dengar. Satu apa ini sini? Coba dengar di sini. Satu apa? Normal ya. Ini normal nggak? Satu apa ya? Cara tahu dia solid atau sistol, murmurnya sampai dengan hari. Kalau ternyata murmurnya kadang-kadang pada saat dia berkejut, sistol. Oke, sistolik. Kalau bisa murmur sistolik di apical berarti mitral pada saat arteri kamu berkontraksi, mitral bagaimana? Lagi tutup. Jadi kamu butuh suara regurgitasi. Itu ya. Seandainya ini kamu dengarkan pada saat diastolik, pada saat tidak berkejut, maka kamu curiga stenosis.
Mitral. Oke, ini diagnostiknya harus pakai info ya, untuk mengetahui ini masalahnya sebenarnya ada derajatnya berapa dengan seberapa berat. Eko ada dua, eko dengan transtorakal dan eko mulut dan esophageal. Untuk esophageal itu yang paling jelas, paling bagus untuk melihat obat-obatannya apa. Jadi kalau misalnya dia mitral stenosis, kamu butuh beta blocker karena untuk memperpanjang fase diastolic. Selama fase diastolic itu panjang, maka mudah-mudahan banyak darah yang pindah dari kaki kiri ke kaki kiri. Kemudian kalau misalnya pasiennya muncul gejala kongestifnya, sesak, reaksinya berkurang, lebih capek, kalau jalan dikit sesak, kalau tidur nggak bisa satu bantal, harus tinggi, kakinya mungkin nggak buka atau kan masih baru ya misalnya, kamu boleh kasih ini. Kemudian kalau sudah aktif, jangan lupa kasih bulan, misalnya kita minta untuk diselamatkan. Terus kemudian tindakannya juga yang di balon, ini namanya komisi mobil di balon atau di bawah katupnya. Ya, katup pada bulan itu gantinya bisa dengan mekanikal, nanti tahu bisa klik setiap kamu katup menutup, atau dengan bioprostetik ya, masih pakai katup cakap berarti jadi yang bioprostetik ini lebih enak, tidak perlu minum kalau bulan, pasien juga kalau mengambil juga nggak repot karena nggak perlu minum nanti kalau bulan. Biasanya pada wanita yang masih produktif. Ini wujudnya kalau kita hitung transfusis misalnya terbuka, bukanya juga dikit. males-malesan ya, susah bukanya. Batu. Ya ada turbulen ya, misinya turbulen ada ekuiditasnya juga. Ini ada hitung, ini kan juga. Jadi ada zoom, sistolik. Jadinya ada FOMO ya. Jadi ada terus kalau di bawah itu gimana sih? Jadi kan ada kateter kateter kecil itu masuk sampai ke mitra, masuk dari sini dari paha, terus kemudian terus ini terpaksa harus dijebol ya karena tidak ada akses yang lain untuk bisa mencapai mitra, dia harus dijebol, terus kemudian nanti ini yang komisurannya yang melengket di bawah supaya dia robek. Ya, kalau dia robek nanti jadi bisa lewat kaca. Ya. Oke, itu dia untuk diagnostiknya aja dan fokusnya terapinya sudah terlalu. Untuk mitral regurgitasi jadi untuk mitral yang bocor itu ada juga sebabnya yang sangat beringat kabut jadi kabutnya yang bermasalah atau karena sengaja dari lain yang misalnya warnanya gede dan gede atau materialnya gede. Ya, ini tadi sebabnya sedikit juga bisa disomatos seperti yang display tadi. Hematitis, jadi kalsifikasi, hematitis yang bisa, jadi pertolongan dan sebagainya. Terus anusnya bisa classified atau anusnya bisa yang korbannya bisa terus bisa segala macam, papilarinya juga atau ventilatornya bisa detik. Ini ilustrasinya, jadi kalau ini yang lain ada, jadi pakai berikan bagaimana masalahnya di tutupnya. Nah, tutupnya bocor. Kalkulasi ini ya, atau ada jalan misalnya pada yang jantung bawah, atau memang defeknya yang geraknya heboh, misalnya tadi ini si kolaps tadi ya, atau selai lagi. Terus yang ini kalau misalnya takutnya klasifikasi tebel, susah, buka susah, ini serba salah. Kalau yang secondary bisa sebabnya karena atriumnya gede, anusnya gede, takutnya jadi nggak takut. Ya. Atau vertikalnya gede, saking gedenya jadi apa ya, layang-layangnya itu, tali layang-layangnya jadinya menjauh semua. Papilari anterior, papilari posterior pun menjauh semua karena vertikalnya gede banget. Jadi kalau menutup dia nggak bisa ketahan. Jadi kayak pintu yang seret balik-balik.
Nah, atau iskemik, dan sebabnya iskemik habis infark, kebetulan yang kena di sisi anterolateralnya jadi malas gerak, udah gede malas gerak, jadinya yang ingin untuk bergerak balik dengan benar, itu tidak bisa balik dengan benar, ketahan. Pas mau balik kok ketahan sama tali-talinya ini, korda-kordanya dan juga lati-lati. Itu tadi untuk gambarannya. Sebabnya bisa dua ya, bisa akut, bisa kronik. Yang akut itu yang bahaya karena jantungku belum siap, tahu-tahu harusnya bervegetasi. Iya. Jadi misalnya kerusakan komponen hati secara tiba-tiba karena STEMI, kayak itu komponen atau habis kecelakaan ketubuh terus butuh atau karena IG yang tiba-tiba luntur, ya. Ini kenapa bahaya karena seperti biasa jantung belum siap atau yang belum siap, tahu-tahu pelimpahan volume regurgitasi yang banyak seperti konsep yang kemarin. Kalau misalnya offline segala beradaptasi dengan jauh atau langsung menimbulkan volume yang banyak, maka tekanannya langsung naik tinggi. Ya, tidak sempat berdilatasi dulu, tapi tekanannya langsung tinggi, terusin kemana? Tadi saya terusin kemana? Ke paru. Jadi bisa atur nanti pada pasien-pasien itu. Tapi kalau kronik memang regurgitasinya udah kronis, pelan-pelan dari regurgitasi ringan, sedang sampai berat, atau itu akan berdilatasi dulu, compliance-nya akan tinggi, mampu menerima volume yang banyak, terus kemudian tidak menyebabkan perlu ya itu tidak terjadi. Penyebabnya bisa karena deformitas katanya, kemudian atau penyakit jantung rematik, atau tadi somatos yang ini yang namanya memory dan anulus mitralnya yang kalsium. Nah ini contohnya ini yang akut mitral regurgitasi ya. Jadi karena yang tamu ini tiba-tiba harus menerima beban volume yang banyak karena tiba-tiba putus habis pasien habis IMA, besoknya tiba-tiba sesak napas. Tadinya kamu nggak dengar murmur, tahu-tahu besoknya itu jadi sesak napas ini. Kemudian belum ada murmur, belum berjalan sampai ketek. Murmur sistolik berjalan sampai ketek di apital. Berarti mitral regurgitasi, ya akut jadinya. Nah ini jadi tinggi tekanannya karena pelimpahan volume yang banyak, regurgitan yang banyak, belum sempat berdilatasi, belum sempat beradaptasi, atau dikasih beban kerja banyak, langsung aja tekanannya naik, konstitusi udara paru, jadi tidak berponi baik. Nah berbeda dengan dia kronik kan pelan-pelan, regurgitannya dikit, makin banyak, makin jelek, makin banyak regurgitannya, mulai regurgitan ringan sampai nanti berakhir regurgitan berat. Nanti lama-lama jalannya gede, tapi santai aja, ada yang tadi bisa menerima volumenya cukup banyak sampai pada akhirnya teman-teman udah kurang bagus, nanti bisa tekanannya belum naik. Ini gejalanya bisa kemahal. Ini sesuatu akan bisa karena kalau saya nanti ingin dari saya juga kalau ingin menikah karena makanan juga bisa. Terus tandanya tadi sistolik itu yang dikenal dan jelas dengan dia bisa yang jelas kalau ada yang besar pada jantung kiri pada jantung kiri dan pada jantung kanan. Ya, kita bisa lihat di sini hidang jantungnya I. Ya, jadi ini dulu. Kalau yang akut mitral regurgitasi enggak ya, untuk jantungnya pasti akan tetap. Tapi karena arterinya belum gede. Tahu-tahu langsung akut mitral itu olahraga biasanya saya dapat. Sekarang kita coba dengarkan. Balik. Yang sistolik tadi, maksudnya diastolik tadi yang stenosis dunia ini kayak dulu. Kalau ini lebih kayak singular. Dan kalau kamu geser terus sampai ke linear singular, bisa menggunakan sistolik tadi.
Karena untuk diagnosisnya eko dada, eko obat-obatannya kalau itu primary care itu jelas kami untuk tata laksana banyak masyarakat seperti segera beli diuretik, segera beli vasodilator, kalau tensinya turun mengumpul di gas sebagai metformin dan TP. Kalau perlu pakai IABP, nomor penumpang mengumpul di kaki. Ya. Dan pasien ini harus segera diganti batuknya. Kalau yang kronik diuresis biasa ya diuresis, perinciannya juga sampai susah. Terus kalau anak masih 2 bulan, kalau ternyata udah dihitung ekornya tiapnya jadi jelek, spektrumnya jelek, ya monggo dikasih obat karena film SAFB kami, jadi fakultas dan setiap. Nah, yang secondary rehabilitasi, jadi kalau tindakan untuk rehabilitasi itu tindakan ya, tindakan patunannya cuma ada H2H gitu. Dan ini untuk yang sekunder. Kalau yang primer ya kalau harus diganti ya sebetulnya. Jadi untuk secondary kita ada intrabrik itu pasti patungnya itu yang tidak benar dicetik, gitu ya. Jadi setelah dapat akses ke vital, patungnya ini yang ngos-ngos dicetik. Ini mulut-mulut juga ini dicetik ya. Sekarang tidak benar bentuknya, jadi ya dicetik saja. Oke. Akan tetap ada sedikit mungkin regularnya tapi tidak sebanyak kalau tadi masih bisa lewat karena masih ada yang bagian yang bisa buka, tapi bagian yang tidak benar bentuknya bisa di apa nih? Ganggu nggak tadi? Itu terus Ganggu lah. stenosis Akhirnya jadi ganggu lah. Penyebabnya masih sama. Oke, bisa yang paling Tapi yang penting untuk rehabilitasinya lah. Jadi yang paling penting kita itu karena sekarang terapi. Terus ini yang terjadi adalah seperti ini. Jadi ini susah sekali dibuka, akhirnya kerja keras ya Pak, kerja keras sampai di bawah kiri, vertikal kirinya menjadi bawah. Seperti ini. Karena di bodi bawah tekanannya juga bodi bawah. Kalau tekanannya gede, makin susah diisi dong. Kan? Karena makin susah diisi, artinya kerja keras berikutnya cewek lagi. Ya. Jadi kalau kita kiri gede banget, akhirnya tekanan diastolik juga gede, karena susah diisi, makin gede, makin tebal, makin susah diisi. Nanti tekanan diastolik juga ikut tinggi. Ya, ini mau kontraksi luar biasa untuk mengisi ventrikel kiri. Gejalanya apa? Ya ini gejalanya jadi dikit banget yang keluar kalau akibatnya bisa apa? Dia sesek. Terus kemudian ini gara-gara yang kalian dikorner irit juga. Terus bisa pingsan tiba-tiba. Gimana? Ada. Ini ya. Bisa gagal jantung karena budi banget. Ini bisa kita lihat ya, budi banget ya. Terus aortanya juga jadi belok. Ya. Kenapa bisa begini? Karena ada yang namanya post stenotic dilatation. Dilatasinya post daerah stenosis. Jadi stenosis yang satu, tapi karena ini buruk lama-lama dia ya aku sopan segede orang tua. Ini kalau untuk cek sendiri. Gejalanya kayak tadi ya, jadi dada, terus gampang cawet, terus bisa cukup, bisa fail. Tanda-tandanya bisa kamu bisa dari tulisan fisik, ya apa sih? Kamu bisa radinya jadi lama banget isinya sama kan jadi itu ada tadi ya, dia itu lama isinya menuju puncak dan itu lama karena kan proses untuk saya begini baru akhirnya habis ya. Jadi namanya abstrak artus itu susah
ada delay, ada lama banget untuk mencapai puncak selanjutnya itu panjang dan bagus lemah, ya. Jadi lemah, teraba dan puncaknya itu lemah. Jadi ini pas banget untuk autosis khusus, bagus, dan bagus. Terus bisa ada sebagai S2 karena kayak begini lama banget kosongin darahnya, jadi akan terbentuk pulmonal untuk keluar, kalau untuk terjadi. Nah, terus kalau kamu diberi dulu ya, kemudian akan bisa kamu juga sampai alta arteri habis, ya itu pasti. Dan ada S4 karena ketika terlalu sekali. Ini kalau kita bisa gunakan, ya, kamu bakal dengan pada saat proses historik yang bisa kamu dengar sampai ke titik kampus. Oke. Ini gak ada yang beda sama semua yang info ya, maksudnya kemudian obatnya gak ada. Ini udah kalau misalnya berubah nanti kompresif diuretik. Kalau dia turun obat berubah. Terapinya bisa dua, bisa transkapital, tapi namanya diganti atau di bawah tadi di bawah aja bisa atau diganti akhirnya secara misalnya iya, jadi maksudnya kalau sampai kemudian aku kemudian kasih aku 2 tahun. Jadi dari aku sekarang akan dijaga setelahnya harus tapi kalau di bawah itu kasih lagi. Oke. Nah ini yang rehabilitasi sebenarnya karena banyak cek ya. Bisa karena memang harusnya itu speed harusnya 3 kartu seluler tapi cuma 2 harus delay atau rematik disease. Jadi rematik disease ini musuh atau bersama. Untuk sebab audit sendiri bisa auditnya gede, ya. Jadi audit ekonomi gede, karena gede kartunya tetap. Nah, sekarang kan kita rehabilitasi cancel ya kartu dari audit ada kartu misalnya kalau misalnya pasien habis infak terus jadi kartunya jadi nggak benar, akhirnya tadi tiba-tiba lingkungan nih tiba-tiba menerima aliran dalam untuk kita, ini belum siap. Akhirnya sekarang teruskan atrium itu sekarang kita tahu jadi aku berpikir bapaknya JFR akhir itu disebut untuk materi dia berbeda misalnya kalau misalnya dia akhirnya dulu 1 tahun akhirnya apa bagiannya bisa berdilatasi makin banyak regulasinya makin berdilatasi ya tekanannya sambil betul saja tapi bebannya volumenya tinggi akhirnya education kemudian diteruskan ke atrium kiri juga berdilatasi. Ya. Jadi kalau gede, kemudian mau juga menjadi agus itu. Gejalanya apa? Acute edemaku, kalian mati, ya, ya, anginnya bisa atau kalau misalkan itu berdiri, ya, paling gede, nabrak ini. Tandanya ada mulut dia sulit, terus kemudian tekanan di lebar, karena kulitnya nggak benar, jadi tekanan dia sampai otakmu itu langsung jelas balik ke kita seperti ini. Jadi tekanan sistoliknya tinggi, kenapa tekanan sistolik tinggi? Karena sesuai rumusnya stroke volume, urusannya sama stroke volume. Kalau stroke volume banyak, misalnya kayak gini ya, dia menerima darah dari ada bikin audit yang registrasi. Jadi banyak dong, volumenya lebih banyak dari kalau orang normal. Semua yang belajar ini opak semua balik kan harus kembali terus. Ya, akhirnya apa tensinya? Ya. Jadi tensinya TDS-nya tinggi, tapi TDS-nya tidak jumlah banget. Jadi bisa saja kan 160 per 160 per 50 bisa ya. Nah, ini tanda-tandanya jadi masih Indonesia ini sangat banyak kata yang bisa dicari. Ini singkatannya saya nggak tahu pada DPC, DPC dan masih ini dia gampang lihat.
Kalau kita gunakan juga terlalu benar saja. Jadi harusnya ada glowing juga ya. Nah ini si aortic man. Jadi aortic man ini yang siapa ini banyak ini. Ini tanda-tanda fisiknya bisa kamu dapatkan pada pasien-pasien yang mengalami resuscitation, ini wujudnya ini bukan anjal, tapi hurufnya kalau itu lain segala macam di background di akal, itu juga di akal, ular ada di mulut, kalau dia ada di sini jadi bisa sesuai dengan kalau dia sudah balik tapi walaupun tidak paling ini saya akan kita coba saya paling oke contohnya mau itu bisa mulai ngomong Q D JK kita juga DPT ini bisa kategori store mereka mana pasien semua ya mulut dia bisa baik satu-satu aja siapa yang tahu dari saya itu gampang sekali kamu untuk mencari dari Borsalis itu yang se-emosi itu jadi waktu dulu jangan dapatnya ya jangan hasil terus hemat itu kalau sekelilingnya atau rata sekelilingnya gede terus kalau ada yang santai apa ini masa bertanya lalu itu pilnya sesuai dengan judul ya yang judul jantung jadi bisa lihat langsung di matanya mobilnya kok jadi terus Lycos itu kalau kulit putih ya kalau misalnya kulit putih dan itu bisa kelihatan merah pucat karena kulit itu dia ada tuh jadi parah terus nanti tiba-tiba dalam balik tersebut berarti ke jantung jadi pucat begini kunci nanti kalau misalnya kunci itu kamu pencet kunci jantung itu kamu pencet kan masih dipantau masih ada yang merah-merahnya gitu lihat berbentuk dia pucat merah pucat kalau di stop ini tuh ya jadi pucat merah pucat terus Becker itu harus pakai endoskopi ya kalau misalnya dia endoskopi artinya itu berubah Koligan itu koligan di leher sama koligan di nadi. Koligan di leher kita bisa lihat dari sisi karotis. Terus belok sampai dari terus jantung pusat itu kalau misalnya kamu lihat pasien-pasien yang mengalami itu kepalanya terus jadi layarnya ada kepala terus flight boss seru sekali terus jadi setiap begitu kalau dulu sih itu kamu bisa dengar yang sekali baru di arteri lever. Kalau pistol kamu akan bunyi sepanjang arteri lever. Bayangkan pada saat diastoli akan turun. Tapi kalau yang sistol bunyinya pulsis yang kencang banget, sampai berapa pulsnya, berarti ada distortion. Kalau trauma itu nama lain dari distortion. Ini jadi terus sekarang yang agak mulai kamu lihat usulannya berurut kemudian kalau ini tensi kamu suruh terjadi tensi dia sekarang jakarta tensi lagi langsung turun 15 sampai 30 lagi lalu setelah kamu makan kepal gede itu style khusus di Instagram kamu bakal alat boleh padahal ya kok jadi
Biasa itu dikaki jadi kalau misalnya tensi popliteal dan trakial solusinya tensi poplitealnya solusinya untuk koordinat plus kalau kamu raba di tangan tetap raba kuat tapi langsung amblas ya kita namanya koordinat plus atau koordinat. Oke, absorpnya cepat, downsorpnya juga cepat. Beda dengan artis stenosis ya, absorpnya lama, banget, terus lemah. Bagus dan lemah. Kalau ini rapid absorb, rapid namanya koordinat. Sama dia prosesnya dengan itu obat-obatnya tadi dengan inhibitor, kemudian astrotolnya dengan ada marker gitu seperti air misalkan dari obat dilatasi. Kalau sudah tercepat failure, obat jantungnya gede, akhirnya fungsi pompanya intek, obat rehabilitasi boleh diganti dengan terapi atau juga mereka melibatkan ini regurgitan. Ini bentuknya nggak benar ya, harusnya nggak. Ini kayaknya ini taruh. Nah ini pastinya ya ganti batu. Itu yang sedang break untuk evolution sedang break. Sekarang kita ke itu steroiditas itu mengalami regurgitation sterosis juga itu nggak terlalu sebenarnya gejalanya kalau misalnya itu steroiditation itu semua sebabnya ya. Jadi kalau misalnya tekanan tinggi akhirnya bersifat keras akhirnya dijual atau terusnya. Contohnya, terus adanya yang menurut sistem kemudian ada beberapa sekarang muncul ya, yang paling bisa tambah gede, terus kemudian paling gede kalau kerja jumlah namanya jumlah hepatu juga lintas karena yang paling gede dia kalau positif itu bisa ekonomis kuning bisa asitas bisa ada kalau kita bilang bisa kedengaran di sini dan di sini. Nah, prioritasnya karena pelayanan kantor itu sendiri kan jarak banget. Jadi sebabnya memang yang paling sering karena sebab lain. Jadi kalau angkutnya gede, kadang-kadang gede, kadang-kadang gede. Terus kemudian karena pengen tinggi banget, akhirnya berkeras kaki, berkeras, akhirnya jebol, konsultasi, dan kantor itu cukup. Diagnosisnya itu obatnya ya lebih sederhana kasih diuretik ganti kartu kalau TX ini jarang banget. TX biasanya menimbulkan kadar fokus itu gimana orang dalam balik mengisku susah masuk ke kanan, kalau susah masuk ke kanan yang diisi ke kiri apa aku mungkin tidak. Terus yang paling mencolok adalah pada jantung kanan yang masih kasih pakai kaki, gali, positif. Ada EW, ECFV, ini harus pakai kalau itu ya sudah tahu digunakan dan bisa. Kalau bisa kita gunakan bunyinya seperti ini. Ahli biasa mitral stenosis, kalau yang namanya mitral stenosis atau lupus stenosis bunyinya berubah. Karena kan arterioma itu kontraksinya kan begitu. Kejadiannya jarang banget, kemudian jarang banget simbol automatis yang nggak mungkin kecuali katutnya secara partikel yang masalah, ya. Misalnya katutnya. Tapi kalau misalnya katutnya normal kalau TS, nggak mungkin TS sendiri, dia pasti ada sebab kali ya misalnya akan melibatkan katut yang lain, misalnya MS, AS dan TS, nggak mungkin TS sendiri. Sebab congenital jarang banget biasanya atau karsinoma kognitif yang punya kanker di perut dan kankernya itu juga menyebabkan atau itu jadi bukan atau cukup bukan jadinya
Obat-obatannya ya ini obat bisa pakai cara seperti paracetamol, antidiuretik, kemudian dari kartu. Sekarang untuk ini jarang juga jarang banget. Ada tanya tapi yang terdekat dibaca penjelasan. Pokoknya semuanya menyebabkan masalah karena makanya disebutkan mungkin kiri dan untuk kiri. Tapi kalau baca jantung kiri dibiarin bisa tidur dengan jantung. Ini kalau kita temukan terus kemudian jalan bagian misalnya tentang sindrom, atau juga sindrom atau RHB itu jangan banget dari selama kita atau yang paling sering memang mitra kemudian sedikit kalau untuk RHB nya gubernur masih banyak sedikit aliran darah baliknya akan bisa seperti karena satu sama yang benar ada positif sama berkembang ada ikut ini karena global reputation sama sebenarnya biasanya pihak global reputation ini jangan juga kalau saya digunakan dia growing sering kali menarik modal kalau berjual dengan hasil pasarnya tidak terbentuk atau lebih keduanya saya masih pakai reputation yang sebenarnya kita fokusnya kalau mau nyanyi kalau ada atau pengen mau dinyanyi harus ada yang bertanya. Jadi yang paling penting memang kalau kita karena masalahnya pada waktunya juga mereka masuk dari seksi berikutnya yang sudah kalian tunggu-tunggu. Untuk silakan bosnya dicapai. Silakan jaringan kalian silakan lalu pakai wifi kita di sini. Habis itu nanti setelah ini jangan berarti dia tinggal bentuk kedua. Iya lah, bisa nggak sistem kan yang wajib dan notis kan kita susah pak. Berarti sekarang kalau sistem operasional itu di sistem, tapi kalau di mitra itu stenosis itu pasti biasa. Yang bisa membuat waktunya mereka 1 menit, jadi sibuklah dengan urusan kalian sendiri.
Iya.